Bab 149 dan bab 150. Bercerita tentang Tama. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Setelah mengantar Tama kembali ke rumahnya, Linda bertolak dan pulang ke kediaman keluarga Suteja. Kakeknya sama sekali tidak mendengar anjuran Tama untuk beristirahat total dulu. Lelaki tua itu malah duduk di aula. Dia sedang mendengar Papa Alena dan juga paman-paman yang lain melaporkan kondisi keluarga Suteja padanya. Saat melihat Linda yang baru kembali, lelaki tua itu segera melambaikan tangan pada cucunya itu dan berkata, "Linda, sini. Kakek dari tadi sudah tungguin kamu." "Kakek," panggil Linda yang agak terkesiap. "Kakek cari aku ada apa ya?" "Orang yang bernama Tama yang kamu bawa ke sini tadi. Coba kamu ceritakan pada kakek sebenarnya siapa dia." "Semuanya. Kakek mau mendengar semuanya sampai detail," ujar sang kakek. "Oh, baik kek." Setelah itu Linda segera menceritakan awal pertemuannya dengan Tama. "Aku secara kebetulan saling kenalan dengan Pak Tama di toko aneka antik. Saat itu dia sedang menemani papa mertuanya," cerita Linda. "Papa mertua?" potong sang kakek sambil mengerutkan kening. "Dia sudah punya istri." "Iya," jawab Linda sambil mengangguk. Sayang sekali," ujar sang kakek sambil geleng-geleng kepala dan menghela napas. "Benar-benar sayang sekali sih. Kakek jangan cemas dulu," potong Roni. "Orang bernama Tama itu, aku juga pernah mendengar sedikit kabar tentang dia. Kalau nggak salah dia jadi menantu salah satu keluarga kelas bawah. Dan lagi dia juga hidup menumpang bersama keluarga istrinya." "Keluarga kelas bawah?" tanya sang kakek yang semakin tidak mengerti. "Keluarga kecil mana yang bisa menemukan menantu sehebat dia?" "Keluarga Haris." "Sepertinya kakek nggak pernah mendengar nama keluarga itu deh," jawab Roni. "Iya, kakek memang tidak pernah dengar." Sang kakek mengerutkan keningnya dan berkata, "Baguslah kalau keluarga kecil, berarti tidak akan ada yang menghalangi. Kita masih punya harapan." Setelah berkata seperti itu, dia menatap cucu perempuannya lagi. "Linda, kamu ceritakan lagi pada kakek." Saat itu, papa mertuanya Pak Tama nggak sengaja pecahin salah satu vas antik kita. Kemudian, Pak Tama menggunakan keahlian yang sudah lama hilang untuk memperbaikinya. Kakek tahu, dia nggak hanya memperbaiki vas antik itu dengan sangat baik. Bahkan vas antik itu harganya naik 2 kali lipat. Sejak saat itu aku lebih memperhatikan Pak Tama. Segera setelah itu, Linda menceritakan secara terperinci proses dia mengenal Tama. Sampai di mana dia menceritakan pertemuan perkumpulan ilmu filsafat di kediaman keluarga Aresta. Linda menceritakan bagaimana Tama memanggil petir. Dan petir itu menyambar Yandi yang terkenal sebagai ahli Feng Shui itu sampai mati. Semua orang yang ada di situ terkejut bukan main. Yandi, gumam sang kakek. "Aku sudah pernah mendengar tentang orang itu sejak lama. Dengar-dengar orang itu bahkan seorang petinggi negara pun harus memberinya muka. Ternyata orang itu malah disingkirkan oleh Pak Tama. Punya ilmu yang sangat hebat." "Iya," seru Linda dengan penuh rasa takjub di wajahnya. Hari itu, Yandi sangat sombong dan angkuh di depan Pak Tama. Pak Tama hanya mengucapkan sepatah kata ke langit. Tiba-tiba petir datang. Nggak lama kemudian, petir itu menyambar Yandi, dan dia pun mati seketika di tempat. "Astaga, dia bisa sehebat dan seajaib itu," seru sang kakek tercengang. Dan seluruh anggota keluarga Suteja yang berada di aula juga ikut tercengang. Memanggil petir untuk menyambar orang yang ahli ilmu gaib. Terlalu ajaib bukan? Kemudian, beberapa waktu yang lalu ada seorang ahli Feng Shui mencoba menipuku. Sampai-sampai aku berulang kali harus bertemu hal sial. Untung saja ada Pak Tama yang membongkar kedok orang itu. Kemudian dia juga bantu aku mengubah Feng Shui agar aku nggak sial lagi," cerita Linda. Linda terus menceritakan hal-hal yang seperti keajaiban yang dari Tama di hari itu. Sang kakek mendengarkan dengan sangat seksama. Terakhir, Linda menceritakan bagaimana lelaki itu menolong kakeknya hari ini. Semua orang merasa seperti tersambar petir. Sang kakek yang sedang duduk tidak bersuara. Setelah beberapa saat dia menghela napas panjang dan berkata, "Keluarga Haris ini ya, benar-benar mendapat berkah dari langit bisa dapat menantu sehebat itu. Orang yang bernama Tama ini, mana mirip dengan orang biasa. Dia sudah bagai dewa yang turun dari langit." Roni dengan wajah yang canggung tiba-tiba memotong pembicaraan.
Kakek, orang yang bernama Tama itu memang punya sedikit kemampuan. Tapi mau bilang dia kayak dewa yang turun dari langit. Sepertinya agak berlebihan deh. Berlebihan. Tukas sang kakek dengan tajam. Kamu anggap, dengan sepatah kata bisa memanggil petir bukan suatu hal yang ajaib. Bisa punya kekuatan spiritual sebesar itu. Mau dibilang dewa juga masih kurang sebenarnya. Setelah itu, sang kakek menatap Linda. Dengan suaranya yang dalam lelaki tua itu berkata, Linda, kakek kasih kamu satu tugas. Linda segera menjawab, baik, Kek. Kakek langsung bilang saja, kakek mau. Kamu pakai segala cara, apapun itu. Kakek tidak peduli. Kakek mau kamu buat Tama ini jadi menantu keluarga Suteja. Perintah sang kakek. Hah, semua orang yang ada di situ. Tidak terkecuali Linda sendiri langsung tercengang. Kaget bukan main. Meskipun begitu, di dalam hati kecil Linda, tiba-tiba muncul suatu perasaan yang biasanya dimiliki perempuan kecil, yaitu rasa gembira yang meledak-ledak seperti kembang api. Tetapi perempuan itu dapat mengendalikan perasaannya dengan baik. Selain dia sendiri tidak akan ada orang kedua yang menyadarinya. Dengan sangat berhati-hati Linda berkata, Kakek, Pak Tama, dia sudah menikah Iho. Memangnya kenapa kalau dia sudah menikah? Tukas sang kakek dengan tegas. Jangankan sudah menikah, sekalipun dia punya banyak istri, banyak anak, kita juga harus bisa merebut orang itu dan jadikan menantu keluarga kita. Kalau punya menantu sehebat dia, maka kemampuan keluarga kita akan maju pesat. Bahkan bisa membuat kita menjadi keluarga teratas kalau tidak ada menantu seperti dia. Negara ini, mau 100 tahun, 300 tahun, 500 tahun sekalipun, tidak akan ada keturunan keluarga Suteja yang bisa mewujudkan harapan untuk jadi nomor satu di negara ini. Timpal sang kakek. Linda lagi dan lagi tampak ragu-ragu. Tetapi tiba-tiba perempuan itu merasa ada sebuah harapan yang sangat kuat. Dia menatap sang kakek, lalu dengan wajahnya yang serius dia berkata, Kakek aku mengerti. Seketika sang kakek tertawa puas. Bagus, 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 sangat bagus. Kalau kamu berhasil, Linda, kamu adalah pemimpin keluarga Suteja yang selanjutnya. Saat perkataan dari Libertus berkumandang, semua orang seketika tercengang. Sejak kapan kepemimpinan keluarga Suteja diberikan kepada seorang perempuan? Tetapi, baru saja Libertus jelas-jelas membuat janji seperti itu di hadapan semua orang. Asal tahu saja, lelaki itu selalu menepati apa yang dia janjikan. Seumur hidupnya tidak pernah sekalipun dia mengingkari janjinya. Selama beberapa saat, semua anggota keluarga Suteja memikirkan sesuatu di dalam kepala mereka. Asteris saat Tama sampai di rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Namun begitu dia sampai di rumah, dia mendapati semua orang sedang duduk di ruang tamu. Atmosfer di ruang tamu terasa begitu berat. Hal itu membuat dia merasa kebingungan. Begitu melihat Tama kembali, Rika dengan mata yang melotot langsung menginterogasi menantunya itu. Tama, kamu habis dari mana? Ini sudah jam berapa? Kenapa sekarang baru pulang? Kamu masih anggap rumah dan keluarga ini tidak sih? Tanya Rika bertubi-tubi. Baru saja Tama mau menjawab. Tiba-tiba Alena yang mengerutkan kening langsung mendahului suaminya. Ma, setelah itu Rika baru terdiam. Tama meletakkan sayur mayur di tangannya ke atas meja. Lalu lelaki itu bertanya, kalian sedang bahas apa? Kenapa suasananya tegang begini? Memangnya kamu masih belum tahu berita besar yang terjadi di Jakarta hari ini? Kali ini papa mertuanya yang bertanya. Berita apa? Perusahaan Sunbright tiba-tiba mengumumkan kalau mereka mengalami kebangkrutan. Semua perusahaan yang kerja sama dengan perusahaan itu serentak memutuskan kontrak. Terus para kreditur juga seolah-olah sudah sepakat secara bersamaan menagih hutang kepada perusahaan itu, ujar Chandra. Bos perusahaan itu, Michael, sudah kehilangan semua sumber pendanaan. Dalam waktu semalam dia sudah kehilangan semua asetnya. Dan ternyata dia juga mempunyai hutang luar negeri senilai miliaran. Tadi pagi, karena didesak terus oleh krediturnya, akhirnya dia memilih melompat dari gedung. Sekarang dia dalam kondisi vegetatif. Karena cedera otaknya lumayan parah, sambungnya. Tama berpura-pura tidak mengetahui tentang hal itu. Dia yang seolah terkejut mendengar hal itu bertanya. Beneran? Separah itu? Papa Alena menggelengkan kepala dan menghela napas panjang. Dulu di dalam bisnis real estate,
Michael juga jadi seseorang yang mendominasi. Punya banyak uang juga punya kekuasaan. Tidak tahu kali ini dia berbuat salah pada orang seperti apa. Sampai-sampai dia harus berakhir seperti ini, ujarnya. Orang kayak dia, pantas untuk terima nasib kayak gini. Dia bangkrut juga cukurin. Tukas Alena dengan ekspresi wajah yang dingin bagai es. Perempuan itu sedikit pun tidak merasa kasihan pada orang cabul yang pernah bermaksud untuk menodainya. Makanya, Lena, Mama bilang apa? Bahaya banget kan kalau kamu mau memulai bisnis sendiri. Ada kemungkinan kamu tidak bisa menghasilkan uang alias merugi. Bahkan nyawa saja mungkin bisa melayang, ujar Mama Alena sambil mendesah. Setelah itu Rika menatap anak semata wayangnya itu dan berkata dengan tegas. Makanya kamu juga tidak usah bilang mau bikin kantor sendiri atau apapun itu. Resikonya terlalu besar. Setelah terdiam beberapa saat, dia kembali berkata, kalau saran dari Mama, mending kamu balik ke Haris Group lagi. Nenek kamu sudah janji bakal mengembalikan posisi direktur ke kamu. Setelah kembali kamu masih punya gaji tahunan yang berjumlah jutaan itu. Bukankah lebih baik daripada kamu bangun bisnis sendiri? Bab 150. Mendengar namanya disebut. Saat Alena mendengar mamanya yang selalu membujuknya untuk kembali ke perusahaan keluarga Haris. Perempuan itu merasa sangat heran dengan sikap mamanya. Ma, sebenarnya nenek sudah kasih mama obat apa sih? Kenapa mama terus paksa aku buat kembali ke perusahaan itu? Tanya Alena. Rika pun menjadi panik. Perempuan itu berkata, bukannya jelas-jelas di perusahaan Haris kamu bisa dapatkan gaji tahunan sebesar jutaan. Itu sudah jelas lebih baik daripada kamu mulai bisnis sendiri kan? Oke, sekarang kamu buka bisnis sendiri. Kalau sampai kamu harus ganti rugi, Mama sama Papa harus gimana nantinya? Ma, sudah. Stop. Mama juga nggak usah ngomong apa-apa lagi. Aku sudah bilang, aku nggak akan kembali ke perusahaan itu lagi. Biarpun aku harus mengemis di jalanan. Aku juga nggak akan kembali ke sana. Biar nggak punya apa-apa. Aku masih punya harga diri. Ma, ujar Alena dengan tegas. Wajah mamanya tampak kecewa melihat anaknya yang sama sekali tidak berambisi itu. Harga diri. Kalau tidak ada uang, harga diri itu bisa untuk apa? Tukas Rika. Tiba-tiba kedua mata Rika meneteskan air mata. Perempuan itu terlihat begitu tersiksa. Lena, sekarang Haris Group sudah hampir bangkrut. Kalau benar-benar bangkrut, dana pensiun papa dan mama juga akan hilang. Kamu tahu kan? Kalau kami mengandalkan dana itu untuk melewati masa tua kami, ujar Rika. Selain itu, sekalipun nenek kamu tidak suka sama papa kamu, tapi papa kamu masih punya sedikit saham di Haris Group. Kalau kamu tidak kembali ke sana, papa kamu tidak akan mendapatkan dividen. Nanti kami berdua tidak ada tempat bergantung. Gimana caranya kami melewati masa tua kami? Tanya Rika. Ma, perusahaan itu bangkrut karena mereka nggak mengelolanya dengan baik. Kalau suatu hari nanti mereka benar-benar bangkrut, itu juga karena salah mereka sendiri. Mereka pantas mendapatkannya. Tukas Alena. Kamu kok ngomong begitu sih? Gertak Rika yang seketika jadi panik. Mama sama papa kamu sudah berusaha menahan diri di keluarga Haris selama bertahun-tahun. Di depan mata sudah terlihat kalau sebentar lagi kita tidak punya apa-apa lagi. Apa kamu pernah memikirkan mamamu ini? Ma, aku selalu memikirkan mama, mempertimbangkan perasaan mama. Mama minta sebagian besar gaji aku serahkan ke mama. Aku berikan seperti yang mama minta. Mama bilang mama yang akan atur keuangan keluarga kita. Aku dan papa setuju-setuju saja. Aku sudah sering ikutin apa kemauan mama. Tapi mama juga harus menghargai aku, keluh Alena. Tolong hormati keputusan aku juga. Ma, aku nggak mau kembali ke perusahaan keluarga Haris. Aku mau memulai bisnis sendiri. Aku ingin melakukan sesuatu yang baru dengan tanganku sendiri. Kenapa mama nggak bisa mendukung aku? Tanya Alena. Rika tahu kalau dia juga salah. Dia juga tidak bisa menang dalam berdebat dengan anaknya itu. Dia yang duduk di atas sofa. Hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Kemudian dia mulai menangis terisak-isak. Kenapa nasibku begitu jelek? Harus hidup susah seperti ini. Aku sudah bersusah payah membesarkan anak perempuan satu-satunya. Berharap suatu hari dia menikah dengan lelaki dari keluarga yang baik. Tapi akhirnya, kakeknya malah bersikeras menikahkannya dengan orang yang tidak jelas asal-usulnya. Gumam Rika.
Sekarang, anak juga sudah tidak mau mendengarkan perkataanku lagi. Di rumah ini aku sudah bukan siapa-siapa lagi. Apa gunanya aku masih hidup kalau semua sudah seperti ini? Rika semakin meracau tidak jelas. Mama bisa nggak sih jangan dikit-dikit seret Tama? Mama dikit-dikit bilang Tama ini. Itu, Tama sekarang juga sudah lebih hebat. Nanti kalau villa itu selesai direnovasi, kita sudah bisa pindah ke sana. Itu semua juga berkat Tama bukan? Tukas Alena. Apa gunanya bisa tinggal di sana? Malah kalau sudah pindah ke sana. Mama jadi was-was. Tiap hari ketakutan. Mana tahu suatu hari keluarga Aresta bermaksud mengambil kembali villa itu dan mengusir kita dari sana. Gerutu mamanya. Kalau mama terus-terusan kayak gini, aku juga nggak ada cara lain. Kalau begitu, nanti aku sama Tama cari tempat tinggal lain. Kami berdua saja yang pindah keluar dari rumah ini, ujar Alena sambil menghela napas panjang. Kamu, seru Mama Alena. Perempuan itu seketika berdiri dari tempat duduknya. Maksud kamu? Kamu mau pisah rumah dari Mama sama Papa? Alena langsung mengangguk sebagai jawaban. Kami sudah menikah cukup lama. Ini juga sudah waktunya kami harus pindah keluar untuk tinggal sendiri, jawab Alena. Tidak boleh. Mama Alena segera berkata. Pokoknya tidak boleh. Kalau Mama terus-terusan paksa aku kembali ke Haris Group. Kalau gitu aku sama Tama pindah rumah saja. Kalau Mama nggak ungkit masalah ini, aku nggak akan pindah. Dua pilihan. Mama putuskan sendiri yang mana. Rika menatap mata Alena dengan seksama. Dia tahu kalau anak perempuan semata wayangnya itu tidak sedang bercanda. Seketika dia pun menyadari kalau kali ini dia sudah kelewat batas. Kalau Rika masih terus membuat keributan dan mendesak Alena sampai anak itu menyerah, besar kemungkinan Alena sungguh akan pindah dengan Tama. Kalau sampai itu terjadi, maka sama saja dengan Alena memutuskan hubungan ibu dan anak dengannya. Kalau harus menunggu villa yang diberikan oleh Aldi itu selesai direnovasi, dirinya tidak akan ada kesempatan untuk tinggal di sana. Memikirkan hal ini mau tidak mau membuat dirinya mengaku kalah dalam hati. Dia menghela nafas panjang dan berkata, ya sudah, Mama dukung kamu bangun usaha sendiri dan enggak bahas tentang balik lagi ke perusahaan Haris lagi. Begini kan maksudnya? Cukup, ujar dan tanya mamanya. Alena menganggukkan kepalanya dengan puas. Kalau gitu kami enggak pindah dulu. Melihat sikap Alena yang seperti itu membuat Tama mengacungkan jempol tangannya ke arah perempuan itu. Istrinya memang hebat. Dia enggak menyangka ternyata istrinya bisa diandalkan di saat yang tepat seperti sekarang ini. Papa mertuanya tidak mengucapkan satu kata pun sedari tadi. Sejujurnya dia sedikit terkejut karena hampir tidak pernah melihat putrinya marah seperti tadi. Oleh karena itu dia segera memotong percakapan kedua perempuan itu untuk mencairkan suasana. Kalian lihat diri kalian berdua deh. Apa yang harus diributkan sih? Sekeluarga kalau harmonis bukannya jauh lebih baik. Rika mendelikkan matanya ke suaminya itu dan berkata. Tadi kayaknya kamu diam aja kayak orang bisu. Sekarang malah ceramahin kita. Tama aja bisa dapetin villa secara cuma-cuma. Kamu bisa apa? Waktumu seharian hanya dihabiskan untuk main sama barang-barang antik enggak guna kamu itu. Di rumah ini yang paling enggak ada gunanya ya kamu. Marah Rika. Loh, jangan remehin aku terus dong. Aku yang sekarang sudah jauh lebih hebat. Kamu lupa waktu itu sampai untung ratusan ribu. Sahut Chandra tidak terima. Itu juga karena orang itu lagi sial dan berhasil dibohongin sama kamu. Aku rasa cepat atau lambat kamu bakalan ditangkap karena tuduhan penipuan. Kalau sampai kejadian jangan harap aku bakalan keluarin uang sepeser pun buat nolongin kamu. Wanita tua, berhenti meremehkan orang lain oke. Minimal aku ngerti barang antik. Ini termasuk salah satu kelebihan, balas Chandra dengan nada suara yang mulai geram. Chandra masuk ke dalam kamar dan keluar dengan membawa satu tempat pulpen di tangannya. Lihat, aku dapat barang ini pas siang tadi dan sekalian nunjukin ke kamu. Tahu enggak barang ini minimal harganya ratusan ribu juga. Cih, ini doang. Kamu pikir kamu lagi bohongin anak kecil? Sahut Rika, dasar enggak tahu diuntung. Kalau enggak ngerti jangan sembarangan ngomong. Ini barang berharga peninggalan dinasti King yang aku dapetin dengan harga 5.000 aja. Fotonya juga sudah aku kirim ke Jody dan dia mau keluarin uang sebesar 300.000. Tama melirik tempat pulpen yang ada di tangan Chandra.
Dalam hati sedikit terkejut juga. Jika memang barang itu peninggalan dinasti Qing, maka besar kemungkinan bisa dijual dengan harga ratusan ribu. Tapi hanya dengan sekali lihat saja Tama sudah tahu bahwa barang itu adalah hasil buatan orang yang hanya menyerupai barang peninggalan dinasti Qing. Sudah jelas Chandra lah yang telah ditipu oleh orang lain untuk membeli barang palsu itu seharga 5.000. Dia mengerti jika mertuanya yang tidak mengerti barang antik itu ditipu oleh orang lain. Tapi bagaimana dengan Jody? Lelaki itu pemain lama di bidang ini dan sangat perhitungan sekali. Barang yang bisa dijual dengan harga ratusan ribu pun bisa ditawar hingga berapa ratus saja. Tama yakin Jody tidak mungkin tidak mengetahui bahwa tempat pulpen ini adalah palsu. Kenapa masih berani mengeluarkan uang sebesar 300.000? Bersambung.